dari Pak Roy Suryo ya di buku Jokowi's White Paper ya. Kita akan meneliti bagaimana si peneliti gadungan ini, peneliti bodong ini ya, bahwa dia saya sebut adalah politisi berbulu peneliti ya. Politisi yang mengaku-ngaku seolah-olah dia peneliti, meskipun dia tidak punya catatan apapun di Google Scholar. Ya, Google Scholar itu bisa menjadi indikator seberapa banyak tulisannya yang direferensi, dijadikan rujukan pada tulisan orang lain. Ya, itu tidak ada, nol. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya menganjurkan ya sedikit kepada sebelum kita kupas ini ya kepada para mereka yang mendukung ya, terutama pengacaranya, terutama ini yang mendukung fanatik buta ini ya. Coba kalian ambil buku Jokowi's White Paper itu 49 halaman ya. Kalian ambil, kalian tunjukkan kepada para peneliti yang kalian kenal, misalnya Dr. Rido atau Dr. Leoni. 49 itu apa pendapat Anda mengenai tulisan Roy Suryo yang jujur? Coba. Apakah itu tulisan seorang peneliti? Apakah itu tulisan seorang fiksi? Ya, fiksioner. Ya. Nah, itu ya, seorang yang menulis fiksi gitu. Jadi apakah itu ilmiah atau fiksi? Itu aja minta pendapat ahli secara jujur. Ditambahkan lagi ahli yang di luar. Satu lagi misalnya, jadi 3 reviewer tentang tulisan Pak Rosuryo 49 halaman ini. Gitu loh. Jadi itulah rujukan kalian untuk bernalar. Ya, jangan seperti ada pengacara di Solo itu ya, seorang megalomania, dikit-dikit begitu, dikit-dikit semua dikomentari. Ya, datang ke Jakarta aja modal apa itu? Ya, keberatan. Ya. Terus ya, setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Ya udah, gitu loh. Kalian tinggalkan. Ngapain kalian, kalau kalian tidak punya political agenda, political motif, ya ngapain kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Rosuryo ini, ya, yang setiap hari ya dia mengenerate hoax, tetapi menuduh orang lain hoax. Apa yang saya bilang hoax? Di manalah di dalam bukunya ini, buku Jokowi's White Paper, 49 halaman, ya tulisannya dia ini, yang menunjukkan ada angka 99,9% palsu. Ya. Apakah kalian tidak baca buku 49 halaman tulisannya Pak Roy Suryo ini? Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% palsu. Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Dan metode apa? Tidak ada. Itulah hoax yang terus diglorifikasi oleh dia sendiri di setiap dari TV ke TV ke TV ke TV. Mengatakan 99,9% palsu. Apa metodenya? Coba sebutkan. Di mana itu ditulis? Halaman berapa? Nggak ada. Apalagi si pengacara raja konten itu selalu mengglorifikasi hoax-hoaxnya Roy Suryo ini. 99,9% palsu. Mana coba tunjukkan? Di mana itu? Ada. Apakah Anda tidak baca 49 halaman tulisan Roy Suryo? Dan kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca itu. Tulisan Roy Suryo itu. Tetapi Roy Suryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk
untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Coba buktikan. Atau kalian adakan dulu acara debat terbuka saya dengan Roy Suryo. Gitu. Tapi nggak penting sih itu ya, karena bentar lagi juga udah selesai kasus ini P21. Ya. Jadi kalian kalau memang kalian tidak berkepentingan dalam politik, coba tunjukkan kepada saya di manakah angka 99,9% palsu di buku JWP ini yang diglorifikasi terus oleh Roy Suryo ini, si peneliti gadungan ini, si peneliti tanpa track record, tanpa Google Scholar. Kalian percaya satu pun tulisannya nggak pernah dirujuk orang lain. Tidak ada fondasi matematika yang dia pegang. Ya dia tinggal ngoceh aja dengan gaya komunikasinya tanpa perlu pertanggungjawaban ilmiah. Ya saya baca ya, secara detail ini tulisannya. Ini karena dia sudah mengejek saya dengan menamai saya, mengubah nama saya sesukanya, seolah-olah nama saya itu tidak berharga. Ya, meskipun saya marah begini, saya tetap panggil nama utuhnya, Roy Suryo. Itu loh. Ya. Jadi memang tidak ada angka itu. Coba variabel apa yang mereka dia pakai, metode apa yang dia pakai? 99, pokoknya 99,9% palsu. Metode apa? Coba tanyakan secara detail. Bosan kita setiap hari dia yang menuduh, oh hoax, hoax, hoax. Padahal dia sendiri tiap hari mengatakan hoax, bahkan di televisi. Itu, ya, nggak ada tobat-tobatnya. Ya, ada orang tobat ya kan setelah melakukan kesalahan sadar tobat. Ini nggak, makin bangga dia. Coba saya tunjukkan dulu bagaimana metode ELA. Ya, kan ada dua metode yang ada di buku Jokowi White Paper 49 halaman tulisan yang tak ilmiah dari Roy Suryo itu ya. Coba. Ya, pertama kan metode ELA. Yang kedua gradient analysis. Ya, metode ELA itu harus paham dia metode matematikanya, diagramnya seperti ini nih. Nih, diagramnya ini. Nih, bisa kan? Kelihatan ya. Nah, ini gitu loh. Di situ sebelum dilakukan diuji ya, error level analisisnya itu harus ada normalisasi resolusi, ada koreksi pergeseran, translasi terhadap objek uji, ada koreksi rotasi, ada penyesuaian pencahayaan dan banyak variabel preprocessing yang lain. Baru dilakukanlah error level analysis dengan rekompresi dalam JPG ya, joint picture expert group. Nah, baru persamaannya begini, error begini. Nah, ini ya, ada ELA ya dalam kurung XY ya, terus XY kurang IKI XY artinya apa? Citra semula dikurangi dengan citra yang sudah dikompresi secara JPEG. Apa itu JPEG? Pak Roy Suryo paham nggak? Metode kompresinya paham nggak? Tahun 2002 sudah ada tulisan saya di jurnal media teknik UGM ya, kompresi citra digital berbasis bi-art ortogonal untuk JPEG itu loh. Nah, terus barulah dilakukan analisa berbasis blok, tiap blok. Analisa secara resolusi juga. Apa dampak resolusi terhadap error level analisis? Bukan Anda bandingkan ELA terhadap scan ijazah Anda yang resolusi tinggi, sementara dari akun X Dian Sandi Utama resolusinya rendah. Yaitu error. Tidak relevan berarti. Ya. Baru dilakukanlah analisis deteksi dan manipulasi deteksi manipulasi digitalnya, dilihatlah peta ELA-nya, anomalinya,
Apakah ada perubahan teks atau nomor, manipulasi tanda tangan, anomali stempel atau logo? Ya, saya kasih tahuan dari rumusnya ini. Nih. Nih, untuk berkali-kali diuji resolusi ini loh, persamaannya ini. Dapat. Nah, ini persamaannya ini untuk multi resolusi. Ya, dibandingkan tiap-tiap blok itu perlu program. Ya, alfanya juga ada. Bobot tiap tingkat resolusi. Terus K-nya itu tingkat resolusi piramid level. I-K-nya adalah citra pada resolusi K ke K. Gitu loh. Itu loh. Ini mana 99,9%-nya? Gak ada pun. Terus Ela dengan faktor skala resolusi. Ya, IXY kurang IQ, ya. IQ, taruh, dikali R referensi dibanding dengan R. R referensi adalah resolusi referensi standar, misalnya 300 dpi, ya, 300 dpi, dots per inci, atau ppi, pixel per inci. Terus R-nya adalah resolusi aktual citra. Ya, inilah dia persamaannya. Nih, untuk tiap blok citra. Itu loh. Itu punya persamaan semua. Jangan semena-mena karena orang nggak tahu. Terus ada tipu-tipu 99,9% palsu. Metodenya apa? Ya nggak tahu.